Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah pasukan zikir yang insyaallah akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang ke-106 kita akan bahas hikmah yang ke-32. Di halaman 24 kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengemukakan ada kutipan la tastaghrib wuqu'al akdari ma damta fi hadhihi dari. La tastaghrib, janganlah engkau heran, wuqu'al akdari, dengan terjadinya kesulitan-kesulitan yang ada, madamta, selagi engkau itu fi hadhihi dari, hidup di alam dunia ini. Fa innaha, karena kesulitan-kesulitan dunia itu, ma abrazat, tidak akan dilahirkan, illa ma huwa mustahaqqu wasfiha, kecuali pada sesuatu yang pantas, layak dan berhak, wa wajibun a'tiha, dan wajib persipatannya. Kalau ditanya masih PPO, pelangap loh ya. Maksudnya I don't know, aku tak tahu. Saya pancing dulu, mangga kita sama-sama mendekat merapat agar tahu makna yang luasnya. Allah Subhanahu wa taala khalaqallahu sab'a samawat. Allah itu menciptakan dunia ini, langit bumi seisinya Allah yang menciptakan. Dan itu kita yakin, seyakin-yakinnya. Allah menciptakan dunia, tapi Allah juga yang menghinakan dunia. Nah makanya bila mana dunia ini dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dikandung, apa yang terkandung di dalam dunia itu adalah kehinaan, kehinaan dan kehinaan yang nantinya ya tidak akan melahirkan dari dunia yang konon katanya enak, ronyos, dinikmatinya luar biasa. Tapi yang namanya dunia tadi akan melahirkan ya kehinaan-kehinaan pula. Nah makanya yang namanya ini dunia sebagai apa? Ujian. Kemudian yang namanya dunia sebagai penghalang kita untuk apa? Bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah makanya kita harus hati-hati di dalam dunia ini. Jadi ketika kita hidup di dunia jangan heran, menurut ulama-ulama tasawuf jangan heran ketika yang menimpa diri kita semua yang hadir di sini ada kesulitan, ada kesulitan. Jadi selama kita hidup di dunia jangan kita merasa heran dengan kesulitan-kesulitan yang ada. Sebab ya tadi yang namanya dunia itu sesuatu yang hina, sesuatu di mana sebagai ujian dan penghalang untuk kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melahirkan apa? Ya seperti itu juga bentuk kita yang nanti bisa kita rasakan demi apa? Demi mendewasakan ya diri kita, demi mempererat hubungan kita dengan Allah, demi supaya kita itu menjadi orang yang terbaik. Karena apa? Sering dibanting oleh Allah, sering diuji oleh Allah dengan kepahitan-kepahitan yang ada di muka bumi ini. Nah, makanya Abdullah bin Mas'ud dalam hal ini beliau itu berkomentar, dunia ini adalah penderitaan, kata beliau. Dunia ini adalah duka cita, kata beliau. Maka apabila ada sedikit kesenangan yang ada, berarti kita lagi hoki ya, lagi beruntung. Boleh kita nikmati, boleh,
Tapi awas jangan sampai tenggelam dengan kenikmatan dunia. Karena dunia ketika kita lupa, maka akan menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat yang namanya walal akhiratu khairul laka minal ula. Artinya yang namanya akhirat itu akan lebih utama daripada dunia. Kalau dibandingkan kita ini tangan masuk ke air laut, kemudian kita angkat. Nah, yang keangkat itu tetesan-tetesan ibarat apa? Kenikmatan dunia yang ada. Akhirat itu di bawahnya, laut yang sangat luar biasa. Nah, makanya jangan kita tergoda ya dengan adanya dunia. Dan memang ya yang namanya dunia mah semuanya itu bisa menggiurkan, menggoda kita. Dan yang kasihan itu bukan jasad, tapi ruhani kita. Kalau jasad memang ya tugasnya itu Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk apa? Menikmati apa yang ada. Sehingga dengan hal itu kita diingatkan, jangan sampai kita lupa daratan, jangan sampai kita lupa lautan, lupa dengan yang menciptakan, yang Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini. Kemudian Ja'far Shadiq, beliau juga berkomentar tentang hal ini. Siapa yang meminta sesuatu yang tidak dikehendaki, artinya hal itu tidak dijadikan, tidak dikunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dia itu telah menyusahkan diri sendiri, telah melelahkan dirinya sendiri. Dan orang yang model seperti itu tidak akan senang. Karena apa? Allah tidak akan kasih kesenangan di dunianya bagi orang-orang yang mencari kesenangan di dunia ini bukan atas izin Allah, bukan atas kehendak Allah. Nah, makanya bagaimana sikap kita dengan hal ini? Apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan pada terakhir misal detik ini, waktu ini, ya jangan kita mencari sesuatu yang lain. Nikmati saja apa yang ada. Ya, supaya apa? Kita bisa mendapatkan kesenangan pada saat itu. Tapi kalau seandainya kita itu mencari-cari yang lain, pengennya ke sana, pengennya ke situ, dicari di Uber, keluar uang banyak, sampai di sana enggak dapat kesenangan. Begitu pula dengan kedudukan kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya pada saat ini. Kalau seandainya kita terima, kemudian kita nikmati, jalani prosesnya, insya Allah akan menemukan kesenangan. Tapi kalau seandainya kita mencari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya tidak menghendaki kepada kita, ya susah. Pengen ini jadi ulama, pengen ini jadi wali, padahal bukan makamnya kita sebagai wali Allah. Sehingga apa? Kita nyari udeng-udeng, secepon, ya, sorban sampai cancel, sampai iki ya tasbih gede-gede, sudah kotak digawa-gawa terus, sampai terus ya kita itu membuat-buat. Pada dasarnya kita bukan, itu bukan makam kita, itu bukan tempat kita. Kemudian Syekh Junaid al-Baghdadi juga berkomentar tentang hal ini. Pasukan tikir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau itu, aku tidak merasa hina di dunia ini sebab kemalangan yang sudah menimpaku. Kenapa? Karena saya yakin bahwa dunia ini adalah tempat penderitaan dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Dan alam ini, kata beliau, itu dikelilingi dengan bencana demi bencana. Maka sepantasnya dengan hal itu kita sambut dengan apa?
dengan ridho, senang, gembira dari segala kesulitan penderitaan yang ada. Karena apa? Allah itu ya membungkus karunia di dalam derita untuk kita. Itu kata beliau. Jadi jangan disangka sesuatu yang gak enak itu bukan nikmat. Padahal apa? Nikmat terbungkus dalam suatu derita. Cuma kita nggak tahu saja. Allah tes. Ya. Kalau seandainya kita lulus, luar biasa. Mungkin dalamnya ada emas. Mungkin ada sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Nah, makanya ya dengan hal itu jangan kita bersedih hati ketika ya mau kau urip ke larat, keciprat pantat. Ya. Tenang banget. Nabi bersabda dalam hal ini. Jadi Nabi bersabda kepada Abdullah bin Abbas. Jadi jika engkau itu dapat beramal, beramallah karena Allah dan yakin. Nah kalau sudah kita beramal ikhlas dan yakin karena Allah, kerjakan itu. Jangan sampai kita ragu. Kemudian bila mana kita ya tidak dapat melaksanakannya, tidak dapat mengerjakannya, maka sabar menghadapi kesulitan itu. Insya Allah sesuatu keuntungan besar ada di dalamnya. Nah dipertegas lagi ya, diperjelas lagi oleh Umar bin Khattab. Nah beliau mengemukakan bahwasanya jika kita ditimpakan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sabar. Jadi ketika kita sabar dengan hukum Allah, tidak sabar dengan hukum Allah atau ketentuan Allah, tetap yang namanya sesuatu itu akan terjadi dan pasti terjadi. Cuma bagi orang-orang yang sabar, kata beliau, kata Umar bin Khattab, ketika kita sabar, maka ya hukum itu ya yang berlaku tadi akan mendatangkan pahala, keberuntungan untuk kita. Tapi kalau seandainya kita tidak sabar, tetap berjalan namun dosa yang kita dapatkan. Maka apapun yang menimpa kita wahai saudaraku ya, tetaplah kita bertahan, tetaplah kita sabar, terus berserah diri tanpa menjerit, tanpa sakit atau tak kuat, sebab ketentuan Allah itu pasti akan berlaku dan terjadi pada kita. Ya kita terima saja, apalagi di dunia ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dunia ini ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Artinya apa? Dunia ini laksana ya, untuk orang-orang yang beriman itu penjara. Ngeri ya. Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman, surga bagi orang-orang yang kafir. Nah makanya kata Rasulullah SAW, bersabarlah kita di dunia, bersabarlah ya. Biarlah mereka orang-orang kafir tertawa senang di dunia ini, tapi jangan ditanya nanti nasibnya saat ia tinggalkan dunia. Karena pada saat itu Nabi Muhammad SAW itu ditangisi sama sahabat. Nabi tidurnya di tempat yang keras. Kalau bahasa dermayu anak galar ya. Tidur di atasnya, pas tidur ya di sana ngecap. Nabi pada saat itu ya dilihat bekas capnya itu, nangis sahabat. Wahai Rasul, kenapa mereka? Wahai dengan mereka, ia menjadi raja, ia makan enak, tidur di tempat yang empuk, fasilitas lengkap semua. Kata Rasul, biarkan mereka menikmati di dunia ini. Karena apa? Insya Allah saya melakukan hal ini ya, di akhirat nanti kesengsaraan ini akan mendatangkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dan itu pelajaran untuk kita semua. Dan memang ketika di dunia ini orang yang banyak lulus ketika diuji oleh Allah, diuji dengan kemelaratan, diuji dengan kesengsaraan, diuji dengan sesuatu yang pahit. Banyak yang lulus karena apa? Dengan sesuatu sakit, pahit, ora enak, kehimpit, kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika manusia diuji dengan
kekayaan, diuji dengan pangkat, diuji dengan ketenaran, banyak yang tidak lulus. Makanya biarlah tak mengapa kata Rasul, yang namanya dunia menjadi penjaranya orang-orang yang beriman. Ya, begitu cara menyikapinya ya, supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang patah semangat. Semoga dunia ini walaupun sering kita bertubi-tubi, berkali-kali, mungkin beribu-ribu ya, merasakan sakit demi sakit ya, terhimpit dan terhimpit, susah payah kita di dunia ini, tapi hal itu adalah merupakan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang dibungkus dalam satu penderitaan. Wallahu a'lam bishawab.